Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi yang menyebut kata Allah itu Muhammad. Aku bersaksi tiada Tuhan selain engkau, wahai manis. Gitu. Dijawab masih manis. Ya dia juga yang ngomong. Makanya ana anta ana. Dari assalamu alaina. Begitu katakan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu kata si gula. Tadi dijawab assalamu alayka ayyuhan nabi. Tuh kata si manis tuh kepada si gula. Dijawab lagi oleh si gula, karena si gula itu kan dohir, dia Muhammad, dan Muhammad itulah kita yang membawa Adam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tuh. Siapa ibadillahi sholihin itu? Adam yang sudah ngerti tadi. Barulah nanti at-tahiyat saling satukan pada telunjuk tuh. Kalau yang sholat tuh kan asyhadu alla, ini gula, ini manis, ini dohir, ini batin, ini Allah, ini Muhammad, sudah ahad. Asyhadu alla, kamu sekarang udah bersaksi beneran itu. Bukan penipu lagi. Karena nyata pada dirimu, batin dan dohirmu. Kata Muhammad itu. Didohirkan dengan si curug si Adam itu. Tadi semua. Kamu tunjuk tuh. Tadi. Jadi pada di sini semua. Manis di sini. Asyhadu alla ilah. Kata siapa yang mengucapkan asyhadu alla? Semuanya. Tadi semua. Yang bersaksi Muhammad. Pertama adalah aku bersaksi tiada yang nyata pada diriku kecuali engkau hidupku ya Allah. Tuh. Dan itu satu tadi. Makanya anta, ana. Maka yang mukhotob kayak berhadapan. Enggak. Jadi anta, ana itu bukan kayak duaan berhadapan gitu ini. Tapi mukhotob. Tapi adalah kamu adalah aku adalah kamu. Al insanu sirri wa ana sirrahu. Wallahul batinul insan wal insan dohirullah. Allah itu batinnya Muhammad dan Muhammad dohirnya Allah. Muhammad itu batinnya Adam dan Adam dohirnya Muhammad. Begitu. Tadi maka melihat sugus, melihat gula. Melihat gula, melihat manis. Dohirnya sugus. Batinnya adalah gula. Dohirnya gula. Batinnya manis. Begitu. Tapi satu. Itulah tadi makanya nanti adalah harus disatukan itu. Setelah kamu ngerti dulu konsep gitunya, barulah kamu satukan. Satukan, ada neraka, surga, satukan. Pasti surga. Semuanya akan menemukan ketenangan. Makanya semua agama di dunia begini. Menyiapkan di dada sini. Kalau mau orang kejawen juga sama begini. Sedulur papat lima pancar manunggal. Manunggal. Manunggal itu cinta di sini semuanya. Narun hawaun maun turabun manunggal. Mulki malakut jawarut lahut manunggal. Tadi semua ya. Jannatul mawa, jannatul naim, jannatul firdaus, jannatul kurba manunggal. Satu. Kalau bahasa kelapa, sabut kelapa, batok kelapa, daging kelapa, minyak kelapa manunggal. Karena tidak disebut kelapa kalau nggak manunggal. Semua ya. Kalau kulitnya sabut. Maka tadi orang syariat itu seperempat Islam. Karena kamu masih tanggung yang tiganya. Kamu masih pegang-pegang. Gak diserahkan. Kamu baru kulit. Syariat itu seperempat Islam. Thariqat itu 2/4 Islam. Tadi sabut kelapa itu bukan kelapa. Batok kelapa juga bukan kelapa. Thariqat itu batok kelapa. Maka banyak orang terhijab di batok. Ya nggak ketemu. Kenapa nggak bayar? Kamu masih dibatok. Kapan kamu ketemu dengan hakikat daging kelapanya? Sampai makrifat kepada virgin oilnya ketemu sama kamu. Maka inilah orang thariqat terjebak di thariqat. Karena syariat seperempat Islam. Thariqat 2/4 Islam. Hakikat 3/4 Islam. Makrifat 4/4 alias 1. Yang disebut kelapa. Bukan sabut kelapa.
Kamu tidak akan bilang sabut kelapa pada kelapa, karena itu sudah kelapa. Kelapa itu tadi. Allah tuh tadi. Allah itu pada fiilnya, pada tubuhmu, syariat namanya. Allah itu adalah asma hatinya. Lam akhir, lapan Allah itu. Asma namanya. Bukan Allah baru asmanya, fiilnya. Masuk lagi ke dalam, kepada sirnya. Allah lam awalnya. Hakikat. Sampailah pada alif zatnya tuh. Karena api, nama api bukan api. Kalau ketemu api, nama api bukan api, tulisan api bukan api. Tapi kalau ketemu dengan hakikat api, baru ketemu kamu api. Nah, makrifat kamu pegang. Tuh. Zatnya lah yang nolong kamu itu. Maka tadi orang syariat, jadi orang torikot itu baru pada nama. Sementara Quran mengatakan wahum yasab minan nasi mayyabudullah ala harfin, manusia ada yang menyembah pada nama, huruf. Sebut-sebut Allah, bukan Allah itu. Itulah makanya aduh kasihan orang torikot ini. Tadi baru 2/4 Islam. Kamu disuruh aslama, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Nabi bersabda utlubul ilma. Tadi faridatun ala kulli muslimin. Nah, tadi kamu tidak akan ketemu dengan ilmu yang mufrad itu. Nanti setelah kamu ketemu dengan ilmu yang mufrad tadi, maka kamu akan mendapatkan ulum, ilmu yang luas. Maka kata Allah, ilmu yang mayyasha, rizki yang mayyasha. Tapi semua ilmu itu nggak ada artinya tanpa ilmu yang satu itu. Itulah wahada yuwahidu tauhid dan tauhid. Karena kalau belum tauhid kamu masih syirik kiri kanan. Dohir terus kamu lihat kiri kanan. Dualisme, dualisme, dualisme. Dualitas, dualitas, dualitas. Kamu hanya menolak apa yang cocok. Itulah Dajjal. Jadi Dajjal itu masih dua-dua. Ya juj, kanan juj, kiri juj. Terus kulnya nggak dilihat. Tadi hanya melihat Allah tuh neraka, surga di tangan kananku kata Allah. Neraka ya dia juga. Maka tadi satukan surga neraka pada dirimu. Pasti nggak ketemu neraka di dunia maupun di kapanpun dimanapun. Karena kau sudah bersama Allah dan Allah lah surga itu. Mala ainun ro'at, mala udunun sami, wala khotar. Tidak ada. Ya. Ini ya sahabat, barangkali itu saja yang Abah sampaikan dari semua. Maka hari ini silakan bentangkan tangannya kamu di rumah. Dan kamu setelah Abah ajarkan tadi, kamu lihat lagi bagaimana itikadnya. Kemudian hari ini adalah di tanggal 1 bulan 1. Jadikan kul huwallahu ahad, satukan dirimu supaya kamu berjalan sampai kepada Desember nanti adalah penuh dengan lindungan Dia. Ya, bersama Dia. Yang ada hanya Dia. Dari kita semua ya. Dari semua. Maka di sini akan timbul love tadi semua. Cinta. 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 Maka akan muncul cinta tanpa syarat. Tuh. Akan menyuruhkan tadi apa kata Allah? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Maka lampu yang terang ini litaskun, damai, teranglah, manfaatlah. Maka kamu tidak akan lagi melihat bagaimana saya cari kerja, bagaimana saya cari duit. Terang kok. Kenapa sekarang kata bagaimana saya mencari duit? Karena gelap kok. Tadi semua masih gelap. Orang begini kan. Bagaimana ya? Coba. Sebetulnya nggak ada kata bagaimana. Kalau udah di situ nggak ada lagi kata pertanyaan sebetulnya. Kenapa dan bagaimana sudah tidak ada pada diri. Karena kamu sudah terang dari semua. Ya. Kamu sudah hidup. Maka yang hiduplah pohon yang hidup maka berbunga berbuah kan tadi. Kenapa kamu nggak berbunga-bunga ya? Kan tadi. Karena kamu nggak hidup. Kenapa kamu nggak hidup? Karena kamu mati. Kenapa kamu mati? Karena kamu merasa hidup. Itu masalahnya. Tadi semua. Kenapa ya regi saya nggak berbuah-buah? Karena kamu adalah
tidur. Kenapa ya saya tidur? Karena kamu rasa hidup. Karena an-nasu niyamun, manusia itu sedang tertidur. Wa idza matu intabahu. Tapi ketika mati, barulah dia bangun. Telat. Maka sekarang ayo bangun sebelum mati. Ayo hidup sebelum mati. Supaya kamu urip. Gitu loh. Itu konsepnya. Maka sekarang barulah kamu satukan. Semuanya akan berubah. Tadi semua. Karena Abah sudah menyaksikan, Abah keliling dan sudah banyak menyaksikan yang mereka. Kata Abah, kalau sudah di situ, lupakan Abah. Nggak perlu. Jangan kultuskan Abah. Nggak ada gunanya. Tadi semua. Ya. Mengkultuskan guru. Tadi semua. Kalau kau sudah ada di situ adalah. Bukan berarti kau melupakan. Justru kamu menyayangi gurumu begitu. Udah kalau kamu sudah sampai di situ. Tadi semua ya. Jangan kamu jadikan gurumu berhala pada dirimu. Tadi semua ya. Maka bagi Abah bahagia kalau orang-orang yang mengambil pelajaran dari Abah melupakan Abah. Apa-apa. Karena Abah hadir. Pada saat kau lupakan, aku ada. Nah gitu loh. Nah inilah yang harus dipahami tadi semua. Tapi kalau yang belum paham ya wayahnya nyantol dulu. Terus tethering dulu, nyusuk dulu lah. Gitu kan tadi semua. Tadi semua ya. Itu saja sahabatnya semua di tanggal 1 ini. Ya tadi ayo. Ya tadi semua. Tadi semua selalulah. Mulai kalau kemarin kurang mandi tobatnya. Kurang sekarang setiap mandi kamu anggap mandi tobat. Baca pada air bismillahirrahmanirrahim. Jadikan semua Nur Muhammad. Hilangkan dunia ini dengan kau pandang. Tidak ada semuanya yang kau lihat hanya Nur Muhammad. Maka kau pelan-pelan akan nanti. Tidak lagi rasa sakit disakiti. Karena nggak ada orang yang menyakiti. Nggak ada lagi orang yang pelit bagi dirimu. Nggak ada. Karena hari ini kamu masih si ini si pelit, si pemarah, si itu. Itu karena kamu yang belum siap. Tadi semua. Pada saat kamu nggak, oh dia mau pelit. Nah gitu. Bukan pelit. Kamu belum bisa menerima dia. Karena kamu masih mengharap pemberian dari dia. Itu pelit itu muncul pada saat kamu mengharap pemberian. Dia mah pemarah. Kamu belum bisa menerima dia. Itu saja dengan cara dia. Menyayangimu dengan cara dia. Sebenarnya hanya begitu sahabat. Nanti kata Abah, kalau nggak percaya kamu udah ke situ, udah ke sini. Coba kamu lihat. Lihatlah Abah, coba saya lihat. Apa yang bisa membuat Abah marah? Coba injak kepala Abah. Gitu. Atau kamu mau tempeleng Abah ke apa-apa. Makanya kenapa Abah selalu mengacana kolor di sini supaya orang itu bisa merendahkan Abah gitu kan tadi semua. Gitu. Saya lebih senang direndahkan. Saya lebih senang direndahkan daripada diagung-agung gitu. Ya, itu saja. Terima kasih semuanya, sehat semua dimanapun. Tadi semua ternyata sahabat teruslah berpikiran positif karena daerah-daerah yang Abah lihat tadi sudah terancam. Begitu Abah sampaikan ini, malah mereka menimbulkan kesadaran. Ternyata alam juga diam. Tadi, ya ada tuduhan, wahai, ya ada tu Israel. Damailah, damailah, damailah. Penjaga daratan, penjaga lautan, penjaga gunung, damailah. Damailah bersamaku. Marilah kita jadi rahmat kepada. Pasti kamu ubah. Nah ternyata alhamdulillah tuh. Yang tempo hari orang-orang yang katanya indigo sudah mengatakan. Dan Abah juga pernah, ya betul. Memang apa yang katakan mereka banyak benarnya. Tapi jangan sampai salah. Jadi bukan peramalnya itu. Isyarah itu kadang-kadang ada kepada orang tertentu. Ya. Tapi jangan selalu mengimani dia terus. Kamu cari videonya itu jangan. Ya. Akhirnya kamu itu terjebak dengan begitu nanti. Ya. Tapi percayalah, maka kayak kemarin, inilah kata Abah juga hebatnya Jawa Barat. Udah berapa kali, tempo hari patahan Lembang itu sudah sampai ada ngitung jebolnya bendungan Jatiluhur. Tapi ternyata, karena ada banyak rijalul goib, rijalullah, itulah. Semua bisa berubah, bisa geser. Nggak ada bedanya kayak hujan, siklon. Kadang udah hitam di sini, tiba-tiba geser ke sini. Hujannya di sini. Sama sahabat. Musibah pun begitu sebetulnya. Kalau kamu sadar. Sama aja pada saat Adam lupalah dia diusir dari surga itu.
Pada saat lupa makan buah holdi pada Allah, diusirlah dia dari kebahagiaan, dari ketenangannya, dari kedamaian. Ayo jadikan rahmatan lil alamin supaya gunungnya senyum, lautnya senyum. Maka hari ini jadikan positif. So, ya Allah, semua bumi ini adalah sangat positif pada diriku. Semuanya baik pada diriku. Semua manusia menyayangiku. Semuanya. Nah, itu ya. Tadi hilangkan kebencian, kedengkian semua. Nah, belajarlah sedekah. Ingat itu. Karena kamu tidak akan kaya sebelum kamu latih. Karena tadi sifat Allah Ar-Razzaq itu jangan kamu nyebut ya Razzaq, ya Razzaq, ya Goni, ya Goni, ya Mugni. Nggak ada gunanya. Latih dulu kamu. Nah, kamu kalau ingin dari pintu rezeki Allah, panggillah Razzaq dengan Ar-Razzaq, kamu kasih. Bahagiakan manusia. Ahsin kama ahsanallahi. Tadi semua. Ya. Cobalah tadi semua. Konsep Abah pasti jatuh lah insya Allah. Karena konsep Allah gitu. Tadi semua. Dia begitu konsepnya, sahabat. Ya. Sehat semua, terima kasih. Ya, selamat tahun baru ya. Dan selamat Natal kepada sahabat-sahabat Nasrani semua ya, dan selamat tahun baru buat semuanya. Amal ilmunya, jalan tarikat dan ma'rifatnya, juga hakikat sampai rasanya, juga hakikat sampai rasanya. Tarikat kita Abah mursidnya, tempatnya ada di surya laya. Semua orang datang padanya, minta dibuka pintu hatinya, minta dibuka pintu hatinya. Sahibul wafa, nama yang mulia, Tajul Arifin, nama panjangnya. Semua orang cinta padanya, karena baik budi dan akhlaknya, karena baik budi dan akhlaknya. Ayo amalkan zahar khafinya, janganlah lupa khataman manakibnya. Walaupun rendah tingkat dunianya, pasti mulia tingkat akhiratnya, pasti mulia tingkat akhiratnya. Ayo amalkan
banyak zikirnya, juga sambungkan Rabbi tanya, amalan sunnah juga riadanya, ziarah walinya jangan dilupa, ziarah walinya jangan dilupa. Kalau sempurna sampai matinya, tidak kesasar radang sukmanya, disanjung Allah surga tempatnya, utuh jasadnya juga kafannya, utuh jasadnya juga kafannya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'asani wa daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Iwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya marilah kita sama-sama untuk menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh pengarsa guru kita Abah Yai Insinyur Asep Setiawan MM. Tapi sebelum itu marilah kita bersama-sama untuk mendoakan pengarsa guru kita Ibu Haji beserta seluruh keluarga besar beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Anak keturunan beliau semoga Allah jadikan anak keturunan yang soleh dan soleha. Segala niat dan hajat baik beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Allah berkahkan umurnya, Allah berkahkan keluarganya, Allah berkahkan rezekinya. Wabil khusus semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahkan dalam keilmuan beliau sehingga kita sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini mendapatkan uluberan berkah dan karomah keilmuan beliau akan senantiasa mengalir kepada kita sekalian selaku murid-muridnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada pengarsa guru kami persilakan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu
تسليما اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا Assalamualaikum ya Nur. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Ruhi. Assalamualaikum ya Jasadi. Assalamualaikum ya Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum ya Sulaiman alaihissalam. Assalamualaikum ya Daud alaihissalam. Assalamualaikum ya Daniel alaihissalam. Assalamualaikum ya Musa ya Isa. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ard. Bismillahi fi ruhi, Bismillahi fi jismi,
Bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi atmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi waridhaka madlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah sekalian, pengajian rutin khotaman setiap Kamis malam Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kirain teh libur euy. Tadi Abah sebetulnya mentalnya itu mental libur tadi itu. Makanya Bu Haji dari awal umumkeun libur cenah gitu. Padahal mung masak. Alhamdulillah lah. Tapi kalau ngaji mah jangan diliburkan. Jadi semua ya. Mau datang berapa saja tidak apa-apa. Kita akan hidup sedang belajar jadi orang benar tadi semua ya. Orang yang tidak benar itu adalah orang yang merasa paling benar. Tapi kita terus mencari kebenaran tadi semua ya. Jadi jangan pikirkan sampai enggak sampai. Tapi yang penting berjalanlah terus. Gak usah nengok ke kanan dan ke kiri. Tadi semua, apalagi hari ini tanggal 1 tadi semua. Maka marilah pada malam hari ini sebagai bahasan malam hari ini Abah akan membahas kembali dari program-program pertanyaan yang datang dari para sahabat-sahabat dari YouTube, dari TikTok, dari Facebook, semua yang berkaitan dengan masjid syariat dan masjid hakikat. Dalam kehidupan ini sesungguhnya adalah syariat itu ada ketika hakikat sudah berwujud itu. Jadi maka tidak boleh lepas antara syariat dan hakikat. Tetapi yang harus dipahami syariat itu luas ya. Maka jangan terlalu fanatik urusan syariat. Itu namanya dalam Quran itu disebut mansakan. Mansakan itu cara syariat itu. Makanya di dalam thariqat ada syariatnya. Di dalam hakikat pun ada syariatnya. Dalam ma'rifat pun ada syariatnya. Jadi jangan dianggap bahwa syariat itu sholat, puasa, zakat, haji itu apa saja termasuk nahan napas itu syariat. Makanya kita itu suka ketuker ya. Jadi syariat itu luas. Maka jangan suka ribut urusan syariat tadi semua. Namanya juga syariat. Orang pusing, ada yang pakai bodrek, ada yang pakai paramek,
ada yang dikerok, gitu kan tadi semua. Ini kan tujuannya sembuh tadi semua. Maka demikian pula dalam berjalan menuju Allah. Maka cara itu namanya syariat. Syariat itu cara tadi semua. Sama saja Pak Komandan, kayak orang mau usaha. Bah, kenapa usaha saya gagal? Yang ngaranna ge usaha. Paling ngaranna ge coba ganti PT-nya hasil. Jadi istilahnya aja usaha. Ari usaha teh bisa hasil, bisa gagal. Syariat juga sama. Tadi semua ada yang sembuh pusingnya pakai bodrek. Abah mah tidak eken, tetep ku paramek. Tuh kan tadi. Makanya itulah yang harus dipahami. Maka kalau begitu kita insya Allah tidak akan fanatik. Tadi semua ya tadi. Makanya Abah itu ya, kalau barangkali teman-teman ada yang baru dengar channel Abah kayaknya serem gitu kan tadi. Padahal sebenarnya yang Abah bahas itu memang khusus bagian hakikat. Jadi tidak sedang merubah syariat tadi. Tapi Abah ingin menjelaskan kepada banyak orang cara itu loh. Kalau bahasa Quran itu mansakan. Tadi ada syara'a, ada mansakan. Jadi syara'a itu syariat. Nah, adapun syariat yang dimaksud oleh Allah adalah mentauhidkan Allah dari awal juga. Maka itulah Nabi bersabda, orang Yahudi 71 golongan, kulluhum finnar illa wahidatan, kecuali satu. Itulah yang menjaga tauhid tadi. Innama ilahukum ilahu wahid. Jadi Yahudi juga yang tauhid selamat tadi semua. Berarti di sisi Allah tuh, Allah mah butuh pikih sebetulnya. Emang Allah naon? Pikih mah buatan manusia. Sama aja Bapak mau bikin usaha, itu kan namanya syariat. Bapak tujuannya ingin punya duit. Ada yang ngojek tuh. Ada juga yang nyopet juga syariat. Maka ini kadang orang suka berantem urusan syariat. Yang penting tujuannya duit tuh. Nah inilah yang harus dipahami tadi semua. Kalau sudah ngerti tauhid, kita tidak akan fanatik. Itulah kenapa dari awal baginda Nabi bersabda utlubul ilma. Itulah ilma itu mufrad. Yang disuruh dicari oleh Allah itu belajar ilmu tauhid. Dan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah mengajarkan tauhid. Coba tanya, apakah Nabi Muhammad bermadzhab Syafi'i? Sialeneng ke. Apakah Nabi Muhammad bermadzhab Maliki? Coba, ayeuna jelema kalau mazhab beda saja kayaknya teh paling bener aja. Inilah tadi zaman Nabi Muhammad nggak ada mazhab tadi, maka janganlah tadi semua. Maka ngomongin mazhab, maka tadi para ulama juga membuat syariat tadi semua. Bab sholat kata Abah juga. Imam Hanafi nggak pakai Fatihah tuh. Naro leungeun dina hanapeun bujal. Sholat nanti ngakan. Jika nyekelan kanyut. Kalau Imam Maliki dina puser. Yang satu lagi ngegantung. Tuh.
teh nyaho teh Nabi Muhammad salatna kumaha. Terus coba lagi Imam Syafi'i kaul qadim di tengah luhureun bujal. Kaul jadid belah kiri kos maraneh ayeuna dan nuturkeun Abah. Abah secara fikih pakai Syafi'i kan gitu bahasanya. Tapi jangan janggap satu kebenaran mutlak itu. Makanya tadi Imam Hanafi dan Imam Maliki niat ente masuk dalam rukun tuh. Makanya lamun teu niat batal ceuk saha. Jadi maka kita ini harus ngerti ilmu itu datangnya dari mana dulu, bagaimana turunnya kan gitu. Imam Maliki kenapa nggak pakai niat? Karena Imam Maliki itu ahli hakikat. Kata Imam Maliki sebelum saya niat, sebelum si cepot niat, siapa yang niat? Dahalang tuh Imam Maliki. Imam Hanafi kenapa nggak pakai Fatihah? Coba pengen nanya Abah. Kenapa Imam Hanafi nggak pakai Fatihah? Karena kata Imam Hanafi tubuh ini udah Fatihah. Tuh kan beda. Jadi Imam Hanafi itu paling hakikat. Makanya kalau Imam Hanafi dan dia adalah termasuk imam mujtahid yang tidak percaya dengan banyak hadis. Maka beliau dianggap imam yang tidak hafal hadis, padahal bukan tidak hafal hadis. Ya kata Imam Hanafi, arek kumaha arek percaya hadis dikumpulkan 200 tahun saatos setelah baginda Nabi Muhammad wafat. Sok ayeuna maneh. Zaman sekarang udah ada HP, udah ada komputernya juga udah Pentium 5. HP-nya juga udah 5G. Coba omongan Abah 200 tahun kemudian masih bisa tuh maneh nyimpen. Coba pakai otak pikir. Inilah maka kita ini harus cerdas dalam beragama, dalam berilmu, pakai akal. Maka Imam Hanafi nggak terlalu mau pegang dengan hadis. Karena ya ternyata nanti di mazhab Hambali itu punya murid Imam Bukhari. Ternyata dari 1 juta hadis itu diseleksi tinggal 600.000. Diseleksi lagi tinggal 60.000. Seleksi lagi nyesa 4.000. Sesana 890 sekian ribu hadis palsu tuh. Maka disitulah para ulama nanti mulai takjub dengan Hanafi yang tidak mau asal. Maka beliau di dalam contoh dalam Quran aula mastumun nisa, menyentuh perempuan kata Abah juga. Imam Syafi'i pakai nafsu, teu make nafsu batal. Imam Maliki kalau pegang perempuan nggak pakai nafsu tidak batal. Sama dengan Imam Hambali. Tapi kalau pakai nafsu batal. Ini di kitab Majmu'ul Arba'ah ini. Silakan buka aja sendiri. Cuma orang suka kadang-kadang berilmu. Oh ini. Pada eta kitab fikihna aya. Bahkan di dalam kitab Majmu'ul Arba'ah awewe 4 tahun menang dikawinkeun. Coba tempokeun ku maneh. Nah, disitulah orang berpikir terus pakai akal. Orok nu baru lahir awewe menang dikawinkeun. Kamu buka tuh bab munakahat itu. Majmu'ul Arba'ah. Maka inilah jangan bersandar kepada fikih, karena fikih itu akan terus berbeda.
Maka kenapa Imam Syafi'i menyusul dari kaul qadim menjadi kaul jadi? Makanya kata Abah, urusan syariat suka ulah ribut itu. Tungtung nate loba jelema, banyak manusia ribut urusan syariat, akhirnya tujuan tidak sampai. Dan inilah Abah pelajari kitab-kitab ulama. Berantem hilafiah ke kiri, cek ieu ke kanan, cek ieu hejo, cek ieu burum, cek ieu ke luhur, cek itu ke tukang. Atuh anu ya lemah awam deh bengong, ya ngilu ka mana gitu kan tadi. Inilah makanya fikih mah urusan ijtihad tadi semua ya. Kalau Abah sekarang lebih pegang fikih daripada apa Tuan Syabdul Qadir, dari Anwarul Qudsiyah Imam Syaroni tadi semua yang sudah fikihnya sudah tasawuf tadi semua ya. Kalau nggak begitu, sebetulnya kalau mereka sadar itu fikihnya para imam mujtahid itu udah ditinggalkan oleh Syaikhul juga sebenarnya. Kalau kalian ngerti perjalanan ilmu, bagaimana berjalannya ilmu, gitu kan tadi. Ulah main nalen wae tadi. Ya. Imam Hanafi itu najis anjing. Tuh, dipiara ke Imam Hanafi mah. Imam Hanafi piaraan anjing. Dan hari inilah sebetulnya anjing malah dituduh sebagai biang kerok. Siapa yang memelihara anjing tidak akan malaikat rahmat masuk. Padahal kisah di Quran kitmir teh anjing, lacur jeung anjing. Kisah Abu Yazid Bustami papangih papapag jeung anjing. Tuh, bahkan Nabi Ibrahim miara anjing. Tuan Syabdul Qadir ge bogaeun. Itu percaya maneh. Tadi maka film difilmkan anjing sinaon apa yang terkenal itu film Jepang. Si Hachiko. Karena anjing itu makhluk setia. Sampai ditulis oleh ulama 10 kemuliaan anjing. Tapi siapa biang kerok yang merusak kisah anjing ini? Si Abu Hurairah itu. Nah, iya, mana kudu belajar tentang Abu Hurairah orang Yaman dah. Tukang ngaruksak. Pantas diserang ku Arab Saudi teh sekalian. Tuh, Hadramut kota wali. Waduk pasaniun. Maka Basul hayu Arab gempur terus tah. Supaya kebohongannya itu terbongkar. Gitu kan tadi semua ya. Nabi palsu Yaman, Duriat palsu Yaman, tadi semua. Tadi calon presiden palsu di kita juga Yaman. Coba cerdas. Tadi semua ya. Jadi 4 imam itu dalam menyentuh perempuan aja sudah beda. Itu namanya fikih. Berarti fikih itu ijtihad semua. Ya bahkan ulama-ulama Padang Sumatera Barat membuat ijtihad berseberangan jeung Al-Quran. Tuh. Makanya kalau di Padang semua itu hak tanah itu kepada perempuan. Tuh kan tadi semua. Itulah sebenarnya harusnya kamu pikir ya. Nah apalagi serem lagi bab kawin. Imam Syafi'i kudu aya hiji saksi, 2 wali. Cuk Imam Hambali cukup hiji wali teu kudu make saksi. Kan gitu meureun. Makanya jangan so-soan loh kalau pikir bukan berantem.
sama. Ya. Tadi. Kalau Imam Hanafi itu make saksi, itu make enggak pakai saksi dan enggak pakai wal. Coba. Emang zaman Nabi Muhammad pakai saksi kawin? Saya tanya. Kisah Nabi Muhammad menikahi Saudah orang Yahudi itu tidak pernah diislamkan. Cuma kalian aja sok tahu melebihi nabinya sendiri. Ya, tadi semua. Coba kalian itu pelajari kitab fikih itu sampai dari Ar-Risalah, Tufatul Mutaj, Majmu, Taqrib, Batul Wahab, Batul Mu'in, Bajuri, baru Sapina semua. Kakarek kumaneka dulu benang merah jeung benang hitam. Oh, ya ulama teh leneng. Itu kesimpulannya. Cek Abah, makanya Abah eureun jadi pukoha. Lama Abah apal kitab Ajaibul Arba. Tadi bener. Tanya tuh si Umi Haji tuh. Mana si Umi? Waktu SMP saja Abah tuh dikelek kitab Sapina, Kailani, Yakulu, Imriti. Begitu apel ke dia bapaknya itu, lihat keluarga dia ngaji hakikat melulu, saya itu benci. Karena di tangan Asep muda itu kitab 8. Wah, ngajarkan bapak-bapak. Begitu habis ceramah saya ke mertua, ini aki-aki kerjaannya begini saja. Tadi. Nah inilah ya Allah ya Karim. Jadi itulah ya. Jadi intinya pada malam hari ini tadi sesuai pertanyaan tentang masjid. Maka pahami syariat dan hakikat. Tapi syariat yang satu-satunya syariat sebetulnya mentauhidkan Allah. Syariat itu bukan fikih. Nah, cara Abah nahan napas, tekuk lidah, syariat bukan? Syariat itu. Maka di dalam ilmu ma'rifat juga ada syariat tadi semua. Wani gelut ngejeng aing di akhirat lah. Para imam itu bener tanggung-tanggung. Kerges nu ngerti mah. So, tadi semua. Sanyaho-nyaho maranehna beda. Aing mah geus komplit datana ayeuna. Coba tadi semua ya. Inilah hanya orang koplok saja tuh yang masih ngikutin gitu. Makanya barodo otakna teh kain age. Kata Gusmus, hebat orang Kristen itu imannya. Digedor adan 5 kali terubah imannya. Pengajian Rajaban, Muludan, Muharram, ceramah tabligh akbar. Orang Kristen nggak bergeming imannya, bahkan nggak terpengaruh jadi online. Islam nu ngaji terus, sholat terus, masjid terus, diberi judi online 1.200 triliun kalebok. Mereka Menteri Agama nak keterui. Nah, itulah. Jadi kalau begitu yang kamu tuju tuh prosesnya apa tujuan? Inilah orang Islam terjebak di dalam syariat. Tapi hakikatnya nggak ketemu. Wudu tangan dicuci. Ada yang ngomongin wudu mah harus begini. Air dari sini turunkan ke sini. Cek Allah naon hubungan. Apa hubungannya gua nyuci tangan dengan begitu? Maka arti wudu tidak boleh syariat saja, tapi harus tanganmu dicuci begini. Tapi kau katakan sesungguhnya aku wudu, aku lepaskan kepemilikan tanganku pada kudrat irodat tuh. Kalau syariat tanpa hakikat kosong tadi semua. Tapi hakikat insyaallah isi tadi semua. Makanya tadi syariat itu cara, hakikat itu tujuan. Kalau kamu masak tujuannya apa?
Kalau kita masak tujuannya kenyang. Kenapa orang Islam sekarang lapar? Karena ribut tentang cara masak enggak. Ngomongin sodakoh nggak mau sodakoh, ngomongin zakat nggak mau zakat, ngomongin itulah. Hayu ngomongin teori, saudara-saudara, teori masak begini, ini adalah bumbu, inilah caranya begini begitu, habis gitu alhamdulillah wabillahi taufik wal hidayah, tutup. Masak nggak pernah tujuan. Sekarang juga tentang cara, sibuk harus usolli terus, tapi papangih jeung Allahan ente. Inilah padahal Bapak dohirkan, nggak usah pakai syariat sholat dulu, pakai syariat dohir saja tadi semua. Jadi tujuan Bapak bekerja itu bekerja apa cari duit? Tuh, kan selama ini orang juga salah. Mau kemana? Lagi cari kerja. Itu salah niat tuh. Kalau cari kerja mah banyak, bersihkan got. Tadi semua. Ini akibat logikanya nggak jalan orang Islam sekarang ini. Wudhu kumur-kumur harus sampai ke sini tenggorokan, tapi berbohong jalan terus. Semua berbohong. Padahal yang harusnya wudhu, kembalikan sifat mutakalliman. Ini bicara ini milik Allah. Itu wudhu. Tuh, wudhu itu ngarana. Oh, kita harus istinsar. Harus sampai pusing kepala. Cek saha Kiai Ontohon. Tekan dari sini. Cara guru Rasulullah begini. Buang sini. Tapi tersadar mana syirullah, mana nurullah. Sibuknya urusan ngumah irung. Istinsar. Nah, itulah. Inilah karena Islam tertipu tadi semua. Jadi ibaratkan aki-aki seumpama nenek-nenek dan kakek-kakek mau mancing. Kata kakek-kakek, "Nek, Abah mau mancing." Kata si nenek, "Kalau dapat nanti kek dibakar." Kata si kakek, "Enggak, pepes." Tuh. Orang Islam merebutkan cara. Dibakar, pepes, bakar, pepes, maliki, hambali. Pakai usoli, tak pakai usoli. Pakai kunut, tak pakai kunut. Akhirnya tidak ada min asyari sujud karena sholatnya. Begitu selesai salam, assalamualaikum. Keselamatan berdiri nagar kabatur. Harusnya itulah kenapa inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bahkan sholat itu bisa mencegah fahsya. Ya sekarang menteri agamanya dibui, berarti sholatnya bener gak itu? Itu jelas gak sholat. Inilah orang-orang terjebak syariat. Tadi kayak aki-aki mana nih, pepes, goreng, pepes, digebugin tuh jorannya. Akhirnya saya menyaksikan hari ini Islam nggak pepes, nggak gor, sibuk neangan cara, tapi tidak sampai pada tujuan. Dan saya justru menyaksikan orang di luar Islam tahu tujuan. Ini urusan cara. Misalnya Bapak mau ke Surabaya. Kata kemekul
ulama kudu naik mobil, cek itu kereta. Nih, Abah udah pelajari fikih dari awal sampai akhir. Di jero anak kitu teh. Kifayatul Ahyar semua. Sampai apalagi makin runcing antara kitab Bajuri dan Fathul Mu'in. Imam Bajuri dan Imam Fathul Mu'in makin runcing tuh perdebatan. Tadi semua termasuk awewe perempuan yang sedang head masuk ke dalam masjid. Kata Imam Bajuri, boleh asal tidak netes. Kan berarti Imam Bajuri cerdas. Apa tujuannya perempuan head itu dilarang ke masjid? Sama dalam kitab Bajuri itu juga tentang anak kecil yang belum tamyiz masuk masjid. Kata Imam Bajuri, boleh asal pakai pem. Itu kan ada lau kalimatnya. Karena anak kecil itu adalah hal bukan najis. Yang najis itu dikhawatirkan apa? Bukan ujung yang belum disunat. Orang yang belum tanwij itu kata Imam Bajuri dikhawatirkan dia kencing dan beol. Itu. Ya dua-duanya benar, yang satu tidak boleh karena belum berpikir, belum ketemu sama Imam Jainuddin Al-Malibari bahwa perempuan head itu bisa ada pampers kayak sekarang. Inilah yang harus paham bagaimana fikih berkembang. Tadi semua. Maka dibagilah ada fikih sebelum abad peradaban dan fikih setelah ini berbeda. Orientasinya lebih pada tujuan. Kalau yang sebelumnya orientasinya lebih pada cara. Akhirnya hari ini tangan dicuci tetap korupsi, mulut kumur-kumur terus berbohong, wajah dicuci tetap maling. Maka saya banyak lihat ustadz yang masih lakunya kayak begitu. Katanya orang pondok. Tadi semua. Saya kemarin di Sukabumi juga saksikan. Bukan siapa-siapa dulu, orang sendiri. Tiap hari kalau ngaji. Inilah karena berebut urusan cara. Harusnya kita ini adalah syariat itu cara, hakikat tujuan. Jadi banyak orang yang tidak tujuan sampai pada tujuan ibadah karena sibuk urusan cara dari semua. Dan Abah saksikan, silakan kitab Abah di situ komplit. Majmu ada, Tuhfatul Muhtaj ada, termasuk juga fikih tasawufnya Imam Syafi'i 4 jilid ada, ya termasuk juga Ihya. Tapi kalau kita baca ramu semuanya, maka kita satukan sederhana. Maka Abah Anom sederhana dulu saya masih ingat. Fikih mah asal nges bisa wudu. Semua ya tong riweuh cokot teh hiji. Tapi lebih utama kata Abah tadi penyerahan diri. Fikih adalah wudu secara hakikat. Karena tujuan mencuci tangan itu wudu. Karena tadi la yamassuhu ilal mutahharun itu kita tidak akan sampai pada Allah selama kita berbuat Tujuan wudu itu mengosongkan lahayun aku tidak memiliki hidup. Maka pada saat kita masukin air ke hidung, sadarilah napas. Itulah Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayit. Jadi daripada masuk ke istinsarnya itu lebih baik atas at-tanzih at-tasbih. Tuh. Allahu Akbar. Tadi semua. Begitu Abah nulis kitab fikih, ayuno ijtihad ditutup. Akhirnya bego lah orang Islam dalam beribadah. Maaf, ini kenyataan. Samrohnya, buahnya kelihatan.
hasil produksinya kelihatan. Rakyat Islam tidak bahagia, tertipu judi online 1.200, pembunuhan wal isu tadi semua ya, dan miskin. Bukan hanya miskin harta, miskin keyakinan tadi semua ya. Marilah kita, makanya tadi satukan syariat dan hakikat. Tapi kalau